Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi akan lanjut lagi membahas tentang bocoran soal UTBK katanya. Nah, ini ada sekitar 10 soal, cuma kayak dibahasnya nggak yang ribet-ribet banget ya, yang simpel-simpelnya aja, so to the point gitu kan. Yang penting kata kuncinya apa, ingat kata kuncinya gitu. Konsepnya apa, ingat konsepnya gitu aja. Nggak usah ribet-ribet. Lanjut nomor satu. Astagfirullahaladzim. Baru nomor satu kita langsung disyokkan dengan mata si bapak ini ya. Kenapa mata bapak ini ya? Apa ya, kalau udah salah ya, apa lu gitu kan. Gua plototin lu gitu kan. Astagfirullah pak, sadar pak, anak udah banyak pak gitu ya. Oke, itu cuma pembuka aja ya guys. Dan maybe memang pembukanya sangat menakutkan, sangat mengagetkan gitu ya. Ini adalah penyakit di mana si bapak ini lagi kelebihan suatu hormon ya, kelebihan suatu hormon namanya hormon yang berperan dalam proses metabolisme. Jadi ada hormon metabolisme yang di tubuh bapak ini ya. Nah, yang di tubuh bapak ini itu dia kelebihan ya. Jadi di tubuh bapak ini kelebihan hormon yang berhubungan dengan metabolisme. Jadi ada hormon berhubungan dengan metabolisme. Siapa itu? Tiroksin gitu. Nah, tiroksin ya. Nah, tiroksin ini merupakan hormon yang dihasilkan dari kelenjar gondok atau kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini kalau dia kelebihan, muncullah penyakit yang kayak bapak ini, yang matanya melotot ini, kayak udah mau keluar bola matanya kan. Ini nama penyakitnya adalah exophthalmos. Silakan dikepoin tentang penyakit exophthalmos. Penyakit exophthalmos merupakan kelainan di mana seseorang ini kelebihan sekresi dari hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuhnya. Nah, berarti di sini bahasanya apa? Hipersekresi tiroid, kelebihan. Ya, kita pilih yang kelebihan tiroid. Atau nama lainnya langsung aja hipertiroid. Gitu ya. Makanya kamu jangan kelebihan hormon metabolisme kayak ini ya, bisa melotot nanti kamu ya kan. Lanjut. Nomor 2, ini berhubungan dengan simbiosis mutualisme yang terjadi di antara Azolla pinnata yang merupakan paku air dengan alga biru. Di sini dia menanyakan kayak apa sih yang terkandung atau yang dimiliki oleh struktur dari salah satunya yang sehingga menyebabkan mereka bisa simbiosis mutualisme gitu. Ya gara-gara adanya struktur bernama heterokista. Ini soal zaman dulu sih, zaman-zaman 2014, 18 gitu ya, zaman-zaman sebelumnya lah. Jadi sering banget ngomongin heterokista, di mana struktur heterokista ini adalah bagian yang agak sedikit lebih menebal, lebih besar dibandingkan sel-sel di sampingnya, walaupun tidak sebesar si akinet ya, resting cell, cuman dia lebih besar dibandingkan sel-sel normalnya ya. Nah, dia punya peran apa? Punya peran dalam fiksasi N, mengikat gas nitrogen di alam. Nah, karena dia bisa mengikat gas nitrogen di alam, so dia dapat membantu proses kebutuhan nitrogen si paku air tadi, si Azolla pinnata. So, jawabannya adalah heterokista. Lanjut. Nggak usah panjang-panjang. Penyakit Huntington ini kalau di tahun 2019 ya, ini sempat keluar juga 2019. Di mana kalau di 2019 dia lebih ngomongin kayak persilangan-persilangan gitu loh. Kalau nggak salah kayak begini soalnya. Kalau di 2019. Nah di 2022 ini keluar soalnya lebih ke arah kenapa bisa terjadi Huntington secara fisiologisnya, bukan cuma disilang-silangkan doang. Nah jawabannya adalah adanya pengulangan yang namanya trinukleotida. Jadi nukleotidanya itu mengalami pengulangan sehingga memunculkan suatu efek yang cukup serius, yaitu muncullah penyakit salah satunya Huntington. Jadi ada trinukleotida yang mengalami pengulangan terus-menerus, sometimes mengulangnya bisa ke normal, sometimes mengulangnya bisa jadi muncul penyakit, gitu ya. Lanjut ke nomor 4. Nah, ini lebih ke arah siklus Krebs. Ini kan sebenarnya gampang aja. Kayak ADP, adenosin difosfat. Itu kan masih D, berarti cuma ada 2. Kalau dia mau dirubah berarti harus jadi ATP, 3 fosfat. Berarti bahannya kan ADP. Sama, NAD kan belum jadi, belum matang. Dimatengin jadi NAD, NADH. H2O itu bahan dan produknya CO2. Gitu.
Berarti kalau dibilang bahannya apa? Ini lihat deh, H2O kan masuk keluar atau di sini deh, masuk kan. Tapi kalau CO2 keluar dia CO2 keluar, artinya CO2 itu diproduksi bukan bahan. Sama ADP itu kan bahan. ADP, ini lihat ADP diubah menjadi ATP. Berarti bahannya ADP, endingnya ATP. Sama NAD jadi NADH. Lihat panahnya, NAD diubah jadi NADH. Berarti bahannya itu adalah ABC, produknya DEF yang Bogor gitu ya. Sengaja nggak ditandain ya, biar yang SS kebingungan. Hahaha. Lanjut. Lanjut lagi. Nomor 5, dampak nikotin terhadap bla bla bla. Jadi kalau kemarin kan kakak bahasnya itu alkohol. Jadi kalau dari segi efek nanti ada efek yang namanya depresan yang sifatnya cenderung menurunkan aktivitas fisiologis tubuh. Ada juga namanya stimulan. Stimulan itu meningkatkan aktivitas fisiologis tubuh. Nah, kalau alkohol kemarin itu menurunkan. Kalau nikotin yang ini sifatnya berarti stimulan gitu. Nikotin itu sifatnya adalah stimulan, artinya cenderung meningkatkan aktivitas fisiologis tubuh. Mana dong jawabannya? Yang cacing lah, ya kan? Bukan menghambat atau menurunkan, menghambat menurunkan. Nah, kata-kata ini kan gampang dicret-cret gitu ya kan. Kalau dalam matematika kan salah, cret-cret gitu. Kalau yang namanya stimulan cenderung meningkatkan, mendukung, mensupport, bukan menurunkan atau menghambat. Kalau menurunkan atau menghambat itu sifat dari zat yang bersifat depresan, kayak alkohol kemarin. Itu kan sifatnya kayak menghambat, ya kan? Atau menurunkan aktivitas fisiologis tubuh. Lanjut. Ke nomor 6. Nah, ini lebih ke arah jantung. Jantung lagi sistol, sistol, diastol, sistol, diastol. Kontraksi, relaksasi. Sistol, diastol, sistol, diastol, sistol, diastol, sistol, diastol, sistol, diastol. Kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi. Gitu ya. Nah, nomor 6 ini dia ngomongin sistol. Kalau dibilang lagi sistol, berarti lagi ngapain nih? Lagi fase yang namanya apa nih? Kon apa yuk? Atau apa itu? Kontraksi ya. Jangan berpikiran kotor ya. Jangan jadi piktor, pikiran kotor ya. Kontraksi. Jantung kamu lagi kontraksi. Artinya dia lagi beraktivitas untuk memompa darah. Kalau memompa darah lagi ngapain tuh? Aktivitas yang mana? Cenderungnya kalau lagi sistol yang bekerja itu lagi ventricle. Ventricle yang lagi kerja atau bilik. Biliknya bagian bawah ya. Kalau biliknya lagi memompa darah, tujuannya apa? Supaya darah tadi keluar jantung. Darah keluar jantung. Darah ini keluar jantung. So katup yang ini jangan diomongin. Atrioventrikular itu katup yang letaknya di antara atrium dan ventrikel. Katup yang terletaknya di antara serambi dan bilik. Itu harus ditutup kalau si biliknya lagi mau mengeluarkan darah ya. Kalau lagi mengeluarkan darah itu ditutup dulu. Baru nanti dibuka lagi kalau udah selesai sistolnya. Tricuspidalis ini letaknya di bagian kanan. Bicuspidalis ini letaknya di sebelah kiri. Jadi sebenarnya tricus dan bicus ini merupakan katup atrioventrikular. Letaknya dibedakan jadi dua. Atrioventrikular yang letaknya di sebelah kiri disebutlah bicuspidalis. Atrioventrikular yang letaknya di sebelah kanan disebut dengan tricuspidalis. Jawabnya langsung aja kakak jawab ya, semilunar. Lihat semilunar di sini. Semilunar itu akan terbuka katupnya kalau dia lagi sistol. Ketika dia ada sistol, jantung mau mengeluarkan darahnya gitu kan, maka katup semilunar akan terbuka. Nanti darahnya mengalir ke seluruh tubuh atau ke paru-paru. Jadi jawabannya nomor 6 adalah semilunar. Lanjut. Nomor 7. Ini lebih ke arah ekspresi gen. Biasanya ekspresi gen itu berhubungan dengan yang namanya sintesis protein. Simpel aja sih, harus ada DNA dulu kan. Kan konsepnya itu transkripsi dulu baru translasi, gitu kan. Jadi ada transkripsi dulu baru translasi. Transkripsi itu kan DNA. DNA bentuk mRNA. Lanjut nih, mRNA lanjut jadi protein, gitu kan. Ya berarti DNA dulu nih pasti perhubungan. Di kata-kata pertama harus ada DNA. Berarti nomor satunya harus nomor 2. Yang bukan nomor 2 salahkan aja. Endingnya apa? Endingnya ya translasi.
Berarti yang endingnya 4 ya sama ya kan, awalnya 2 endingnya 4 ada 2. Nah begitu udah ada DNA, DNA tadi harus apa? Membentuk mRNA. Berarti mana? 2, 1, 3, 4 gitu ya. Kalau udah ada DNA, DNA membentuk mRNA dengan bantuan RNA polimerase, enzim RNA polimerase, and then dipotong-potong RNA-nya sesuai dengan bagian yang mau dikodekan, lalu diterjemahkan di ribosom oleh bantuan RNA T, gitu kan? So, untuk ekspresi gen sebenarnya menggunakan konsep dari sintesis protein, guys, gitu. Lanjut ke nomor 8. Jenis mutasi yang tidak memberikan efek pada pengkodean polipeptida. Jadi dia nggak ada efeknya. Efeknya nggak ada pada pengkodean ini ya. Pengkodean polipeptida. Ini pasti memberikan efek. Kan kita cari yang tidak ada efeknya. Nambah atau kurang itu pasti bakal memberikan efek. Apalagi missense. Miss itu kan salah. Pasti efeknya gede banget. Ya kan? Kita cari yang nggak ada efeknya. Tidak memberikan efek pada pengkodean polipeptida. Jawabannya silent, karena silent itu dia tidak mengubah asam aminonya. Misal GGC jadi GGG nih. GGC sama GGG itu sama-sama glisin, asam aminoglisin. Kodonnya tetap GGC, tapi kodonnya berubah dari GGC menjadi GGG, tapi secara asam amino yang terekspresikan itu sama-sama glisin. So, nggak memberikan dampak kan, efeknya nggak masalah. Hasil asam aminonya itu nggak berubah, jadi yang tidak memberikan dampak yang silent mutation. Kalau nonsense mutation itu nanti dia bertemu dengan stop codon. Artinya maybe ada masih menerjemahkan tapi tiba-tiba di stop. Stop ya, jadi stop dong gitu kan. Bisa jadi kan masih ada asam amino yang mau diekspresikan, cuma gara-gara terjadi nonsense mutation, yaitu bertemu dengan stop codon, ujung-ujungnya jadi gimana? Proses penerjemahannya jadi nggak maksimal, karena diberhentikan di tengah jalan. Maybe tengah jalan, sepertiga jalan, 3/4 jalan, berhenti dia, gara-gara ada nonsense mutation. Jadinya gimana? Akan ngaruh ke pengkodean polipeptida, di mana polipeptida merupakan kumpulan dari peptida-peptida. Kalau peptidanya nggak cukup, kan ngaruh ke bagian polipeptidanya kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, itu nomor 8. Nomor 9. Dalam siklus hidup tumbuhan lumut dan tumbuhan paku terdapat kesamaan. Jadi ini ngomongin kesamaan antara yang namanya apa? Lumut sama paku. Apa kesamaan lumut sama paku? Ini cara ngafalnya LGPS ya. LGPS itu lumut. Kalau lumut berarti gametofit. Kalau paku berarti sporofit. Itu cara ngafal. Lumut gametofit, paku sporofit. Jadi dari segi dominansi, maka kalau lumut dominasinya fase gametofit, kalau paku dominasinya fase sporofit. Kalau kamu ngomongin yang A, kamu cuma ngomongin paku doang, bukan lumut. Ini ngomongin apa? Kesamaan, bukan secara karakteristik khas. Sporofit tumbuh bersama dengan gametofit. Ini mungkin kayaknya ngomongin lumut deh. Kalau yang D, gametofit lebih singkat, ini paku doang. Gamet aja secara meiosis, bisa jadi ya. Sporofit selalu tumbuh, ini wajib. Nah, ini jawabannya tepat. Nah, jadi kita ketemu yang di sini. Nah, berarti di sini ya kalau kamu amatin, ingat yang namanya zigot itu merupakan hasil fertilisasi. Baik di tumbuhan lumut maupun tumbuhan paku, zigot yang terbentuk dari hasil fertilisasi dari organ kelaminnya masing-masing ya, itu akan menghasilkan tahapan sporofit. Jadi kalau dibilang sporofit selalu tumbuh dari zigot, benar banget ya, benar banget. Gitu. Jadi kalau yang lebih tepat di sini yang C. Kalau yang E itu salahnya mungkin lebih ke arah bukan meiosis sebenarnya, mitosis sih. Kalau kamu lihat kan N kebelah 2, N gitu kan. Cenderungnya mitosis sih sebenarnya. Kalau pembentukan spora itu terjadi meiosis karena dari sporangium 2N menjadi N. Kalau pembentukan spora malah dia sifatnya malah meiosis. Justru yang meiosis itu adalah sporangium yang mau membentuk spora. Karena sporangium itu kan 2N. Ini N. Nah, ini meiosis. Ini meiosis gitu. Itu ya untuk nomor 9-nya.
Nomor 10 nggak ada soalnya, cuman lebih ke arah ngomongin tentang interaksi antara inducer dengan repressor. Kalau inducer ini gampang aja, simpel. Ini lebih ke arah konsepnya aja ya. Kalau inducer itu kan menginduksi sifatnya. Ini ada aktivator protein dan nempel, belum ada transkripsi ya. Nah, kalau supaya terjadi transkripsi gimana? Maka nanti aktivator akan berdekatan dengan inducer. Inducer berdekatan sama aktivator. Dibantu sama RNA polimerase dan terjadilah transkripsi gitu. Atau di sini nih, indusernya berikatan sama represor. Ini nggak ada di sini ya? Oh, nggak ada. Represor dapat menyebabkan transkripsi. Tapi kalau ada represor menempel pada bagian ini, jalur transkripsi, maka terjadi penghambatan transkripsi gitu ya. Konsepnya inducer ketemu aktivator jalan. Inducer ketemu sama represor juga jalan karena represor cenderung menghambat gitu ya. Menghambat terjadinya transkripsi. Ini konsep aja sih dipelajari, bukan yang soalnya ya. Karena soal kan muncul dari konsep sebenarnya. Oke, cukup dulu untuk penjelasan Kak Edi yang agak buru-buru ini ya, sore sebelumnya. Kalau dirasa terlalu kecepatan, silakan kalian atur durasinya di pengaturan waktu ya, biar mungkin bisa lebih jelas. Karena ini memang lagi buru-buru ya. Jadi silakan diatur aja. Jangan lupa bagi yang belum paham silakan tinggalkan di kolom komentar pertanyaan kamu tentang video ini ya. Jangan lupa berikan tombol like dan yang belum subscribe silakan subscribe. Babysik Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. See you, bye bye.